Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan analisis 10 saham baru. Jadi saya ada masukin 10 saham baru ke watchlist saya yang sebelumnya belum pernah saya sama sekali saya upload ke channel YouTube saya. Oke, jadi hari ini akan saya upload langsung 10 saham di satu video untuk mempersingkat waktu dan proses pengeditan ya. Nah, jadi di sini pertama kali kita lihat dari IHSG ya. Bisa kita lihat IHSG kemarin ternyata dia sudah udah lama saya nggak menganalisis IHSG ini, dan ternyata dia sudah breakout dari area resisten ini. Ini terakhir kali saya analisis itu kayaknya dia masih di bawah ini ya, masih di sini, dan sudah breakout, dan kemudian dia sempat ngejebol di sini false breakoutnya. Kemudian ternyata dia tertahan di resisten yang ini, resisten ini sebelumnya, dan kembali mental lagi ke atas, dan sampai di titik tertingginya ini di sini di candle apa ya, bisa dibilang ini candle doji tapi ada batangnya, masih ada badannya masih an. Dan kemudian ekornya sudah menyentuh ya, dan kemudian dia turun dan kemudian naik, dan kemudian di sini sempat hampir dijebol di sini resistennya, tapi cuma menyentuh aja ternyata, dan kembali lagi ke resisten sebelumnya, support sebelumnya, yang mana ini adalah resisten sebelumnya yang dari tembus ya. Kemudian candle tanggal 25 itu langsung muncul candle hijau ya, dengan volume sudah di atas atau mendekati garis MA20 atau sudah menyentuh ya istilahnya, tapi masih di bawah resisten ini. Apakah hari ini tanggal 1 Maret dia berhasil nge-breakout area resisten ini ya. Jadi kalau berhasil breakout dari area resisten ini bagus ya, berarti tandanya untuk saham-saham, tentunya saham-saham LQ45. Oke, ini langsung saja saya akan nge-review untuk saham-saham baru yang saya masukin ke dalam watchlist saya. Pertama ada ADMG. Nah, di sini ADMG kemarin ada menarik ya. Jadi di sini bisa kita lihat ini adalah pola downtrendnya, terus dia kemarin volumenya lumayan besar, malah sangat-sangat besar ini ya dibandingkan volume-volume sebelumnya. Nah, di sini sudah ada indikasi dia hampir breakout dari area resistance trendline ini. Ternyata dia nggak mampu ya. Jadi dia kembali lagi ke area ke dalam area ini, di bawah area resisten. Nah, jadi untuk saham ini dia sudah istilahnya sudah mendekati pojok ya, sudah mulai terpojok. Kita tinggal tunggu aja dia bisa, kalau mau entry kita bisa tunggu dia turun ke area ini, ke area support ini dengan resistennya yang trendline-nya ini, atau tunggu dia breakout dari area ini. Kita lihat breakout dari area itu dan bertahan di atas area ini. Nah, seperti ini. Jadi dia breakout misal dan bergerak di atas ini, di atas area support dan resisten sebelumnya ya. Jadi kenapa? Jadi ini kalau dia bergerak di atas ini berarti dia mengindikasikan saham ini setidaknya sideways ya. Jadi setidaknya sideways, dan ataupun setelah sideways dia langsung bergerak uptrend. Kalau nggak sideways dia langsung uptrend. Tapi kalau dia masih bergerak di bawah ini berarti dia masih mengindikasikan saham ini masih downtrend ya, walaupun dia sudah breakout. Misal dia seperti ini gerakannya, turun, naik, turun, dan breakout gini. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau indikasinya kalau seperti ini dia masih downtrend. Nah, seperti ini. Nah, jadi walaupun resisten trendline ini ditembus, dia kalau dia masih bergerak ke bawah seperti ini dan resisten sebelum menjadi support, dia tetap downtrend. Jadi kita bisa ambil saham ini ketika dia sudah breakout dan dia bertahan di atas area ini. Setidaknya dia walaupun dia belum uptrend, tapi dia setidaknya sudah sideways ya. Jadi fase downtrendnya selesai. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ada saham AIMS. Nah, saham AIMS ini sama ya. Jadi di sini bisa kita lihat masih ini adalah resisten trendline downtrendnya. Di sini saya buat area di mana ini adalah area support sebelumnya. Ini saya bungkus aja seperti ini. Oke, di sini support, kemudian di sini ada resisten,
dan kemudian resisten di breakout, dan kemudian di sini menjadi support selanjutnya, dan kemudian dia naik sampai ke sini ke resisten trendline ini, dan ini dia masih tertahan di area resisten ya, area support ya maksud saya. Nah, kita bisa tunggu saham ini menarik ketika dia sudah breakout dari area resisten trendline-nya ini. Dia ini hitungannya sudah terpojok ya. Nah, sudah terpojok, kalaupun nanti dia masih bergerak stabil atau sideways di area resisten trendline ini, support areanya ini, itu sudah bagus ya. Jadi dia sudah breakout dari area sini dan dia bergerak di sini, jadi kita bisa mulai entry. Ini misal seperti ini. Nah, kita tinggal tunggu kapan dia uptrendnya. Kita tinggal tunggu momennya ya. Oke, jadi dia sudah keluar dari area ini dan bertahan di atas area ini. Tapi kalau ternyata kita masuk di sini dan bergerak turun di bawah area ini, ya udah kita cut loss dulu aja. Takutnya dia masih akan melanjutkan fase downtrendnya. Selanjutnya ada saham Aldo. Nah, saham Aldo ini sendiri sebenarnya sebelumnya adalah trennya bagus ya di sini. Bisa kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya dia strong uptrend, di mana ini garis MA50 dan MA200-nya jauh ya, dan garis MA50 berada di atas garis MA200-nya. Nah, kemudian di sini kalau saya lihat ini, saya buat garis juga trennya, garis support trend lainnya, dan di sini dia breakdown ya. Sini dia breakdown, dan dari garis MA50-nya juga dia breakdown juga di sini. Jadi nggak bisa nahan pergerakan turunnya candle. Nah, di sini dia di sini muncul candle hijau berturut-turut, bisa dibilang ini pola three white shoulders ya. Jadi bisa kita lihat di video saya pola candle, pola candlestick, candle apa ya, mana ya, itu kemarin baru saya upload kok. Nah, nih, perhatikan bentuk candlestick, perhatikan bentuk candlestick ya, tanggal 27 Februari baru saya upload. Nanti bisa atau nanti di akhir video, atau nanti saya kasih linknya ya. Jadi di sini sudah terbentuk three white shoulders, di mana di sini sebelumnya saya buat juga area di mana ini adalah area resistance sebelumnya ya. Ini area resistance sebelumnya, dan sempat di breakout, dan kemudian false breakoutnya, kemudian dia di breakout lagi dan turun lagi di sini, dan sempat menjadi resisten sekali, dua kali, dan kemudian opennya langsung di atas area resisten ini dan berubah menjadi support. Jadi bisa jadi ini menjadi area support atau area retestnya. Anggap aja ini saya hapus gini. Nah, seperti ini anggap aja ini juga saya hapus. Nah, jadi dia sudah breakout, dan kemudian di sini sempat ngejebol, atau ini saya kayak ginikan aja sekalian ya. Bisa kita ginikan aja sekalian. Nah, jadi di bawah ini adalah batas dari area supportnya. Jadi ini resisten, dan ini support, dan sekarang dia sudah mantul dari area supportnya seperti itu. Jadi kita bisa ambil, ancang-ancang ambil, karena ini sudah bagus, volumenya juga sudah mengkonfirmasi ini adalah pantulan. Tapi jangan lupa ini juga masih bisa menjadi resisten ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi target kita kalau kita masuk sekarang ya, resisten kita ada di sini. Di sini resisten, di sini juga area resisten. Nah, di sini resistennya, tentu itu nanti juga dengan risk rewardnya. Jadi kita harus, kalau masuk di sini kita bisa menghitung. Jadi reward kita berapa, risiko kita berapa. Jadi di sini kalau saya sendiri, kalau ini sudah lumayan banyak ya sebetulnya. Cut loss saya satu tick di bawah area ini sekitar 985, dan TP saya tertingginya di 16% ya. Oke. Tentunya ini kalau downtrend gini nanti resistennya menyesuaikan ya. Nanti bisa pelajari di video saya tentang mencari titik risk reward. Oke, nanti saya kasih linknya juga di akhir. Selanjutnya ada saham Amin. Oke, saham Amin ini sendiri, nah sama seperti saham apa tadi ya, saham AIMS apa ya. Nah, seperti ini. Jadi ini dia sudah breakout ya dari area ini, dan ternyata dia bergerak, ternyata turun,
dari area ini. Jadi di sini adalah bisa kita lihat ini adalah area support sebelumnya, dan di sini juga menjadi area support dan ternyata dia nge-breakdown. Oke, jadi kita tinggal tunggu dia membentuk lower yang baru ya, karena ini lower di bawah udah nggak ada sama sekali candle karena dia dari atas benar-benar downtrend. Oke, jadi kita hanya bisa tunggu saham ini membentuk lower yang baru dan ada pembalikan yang kuat atau pola reversal yang kuat dengan volume yang besar dan candle bullish yang meyakinkan lah, istilah seperti itu. Jadi kita hanya bisa melihat aja dulu ini karena dia sudah menjebol area supportnya. Terus setelah Amin ada saham Arna. Oke, saham Arna ini sendiri trennya bagus ya, tapi kayaknya Arna ini sudah pernah saya upload ya. Arna 1 Maret. Berarti ini saham Arna ini udah saya upload ya. Nanti bisa lihat saham Arna nanti sudah saya post jam 8.45 untuk sinyal buy ya. Oke, lanjut aja. Selanjutnya saham Bali. Nah, kalau saham Bali ini sendiri sudah turun ya, malahan ini sebenarnya kemarin saya masukin watchlist saya tanggal 23 atau tanggal 22 sepertinya. Tapi ternyata dia Bali ini udah turun dari area resisten sebelumnya. Di sini resisten, di sini resisten, di sini jadi support dan ternyata dia di breakdown. Oke, berarti untuk saham Bali ini sendiri kita bisa tunggu di bawah sini ya. Kita bisa tunggu di bawah sini, dimana ini adalah support sebelumnya. Oke, jadi tunggu di bawah sini dan lihat pergerakannya. Tentunya kalau dia sudah sampai di area ini, di area 690, kita tunggu dia ada konfirmasi hijau dulu ya. Candlenya hijau dengan volume pembelian yang bagus. Selanjutnya ada saham Bino. Ternyata ini Bino juga enggak, setelah dia breakout dari area ini kemarin, saya masukin ini juga ke watchlist saya yang baru karena dia breakout ya, bagus ya ini saham ini. Ternyata dia langsung ambles langsung dan bergerak turun lagi di bawah area resisten ini. Jadi bisa kita tunggu saham ini sampai ke bawah sini. Oke, sini. Ini adalah area pantulan supportnya ya. Jadi kita bisa tunggu jemput dia di bawah sini, tentunya dengan konfirmasi candle hijau dan volume yang besar. Selanjutnya ada Bino, selanjutnya ada Bird. Saham Bird ini saham taksi ya, sahamnya Bluebird. Nah, di sini bisa kita lihat ada jajaran resistennya. Saya tarik seperti ini aja. Nah, di sini resisten. Sini resisten dan kemudian di sini dia sedang berada di area support ya, di area support. Saya hapus saja dulu. Nah, di sini di area support, di sini sebelumnya adalah area support pantulannya ketika dia turun dan sampai ke support dan kemudian naik di sini. Alhamdulillah. Kemudian tertahan di area resisten ini. Kemudian dia turun dan kemudian sempat breakout dari area resisten ini, ternyata dia tertahan lagi turun di sini. Oke, jadi kita bisa, ini sudah udah mantul ya, istilahnya sudah ada indikasi pantulan. Jadi kalau kita masuk sekarang, jadi kita ada kemungkinan sekitar dapat 4,87% ya. Tapi kalau saya ini nggak suka ya sahamnya seperti, karena dia masih di dalam area downtrendnya. Jadi kalau saya pribadi saya akan tunggu dia breakout. Ini saya cari aja resisten terdekat yang paling sangat-sangat dekatnya. Oke, di sini bisa dilihat ini adalah supportnya ya, sebelumnya support resisten, kemudian jadi support. Nah, gini, atau seperti ini saya besarkan lagi. Nah, seperti ini lebih mengkonfirmasi. Ini saya ginikan aja. Jadi kita bisa tunggu dia breakout dari area ini dan bergerak di atas area ini ya. Seperti ini misalnya.
Nah, seperti itu. Oke. Jadi untuk saham BIRT ini bisa kita tunggu pergerakannya seperti apa. Apakah dia akan ngejebol dari area ini atau dia breakout dan bertahan di atas area ini. Oke, selanjutnya ada saham Friend. Nah, untuk saham Friend ini sendiri sama ya. Kenapa saya masukin ke watchlist? Karena saya berharap ada momentum yang bagus dari saham Friend ini. Kalau dilihat sahamnya ini sudah sangat-sangat murah ya. Di harga sebelumnya dia tertingginya ada di harga 354 dan sekarang dia sudah mendekatin support terkuat, istilahnya sudah mendekati angka 50 ya. Nah, jadi saya menunggu momentum di mana dia akan breakout, akan muncul lagi buyer yang kuat untuk saham ini. Jadi saya tunggu momentum saham ini untuk berhasil breakout dan bertahan di atas area ini. Nah, sini. Jadi dia breakout dari area resistance trendline ini dan bertahan di atas area ini. Saya akan masuk untuk saham Friend ini. Oke, jadi kita bisa tunggu pergerakan saham Friend ini ke depannya akan seperti apa. Selanjutnya ada GJTL. Nah, saham GJTL ini sebenarnya sahamnya agak memprihatinkan ya, agak merah-merah terus, merah. Cuman di sini sudah mulai ada perubahan ketika dia breakout di sini. Udah mulai hijau, tapi ternyata tertahan di area ini. Jadi saya nggak bisa masuk lagi. Nah, jadi saya akan ambil saham ini ketika dia berhasil breakout dari area resistennya ini. Cuman karena dia sudah terhalang ya kemarin ya, jadi kita hapus. Jadi dia sudah turun. Oke, saya akan memperbarui resistennya, memperbarui area resistennya. Jadi saya akan ambil ketika dia breakout lagi dan bertahan di atas area ini. Seperti ini. Oke. Ini ya. Ini anggap aja nanti dia turun sampai ke sini, di sini dan dia breakout di sini, dan seperti ini. Harapannya seperti itu. Oke. Karena dia saham ini sendiri tertingginya ada di harga 1025 ya. Jadi sekarang posisinya sudah murah, di mana area support ini juga adalah area resisten sebelumnya dan area support sebelumnya. Ini bisa kita lihat. Selanjutnya ada saham Hoki. Ini dulu saham ini sering memberi saya cuan ya. Nah, dia kemarin sudah sempat breakout ya, dengan volume yang sangat bagus dari area resisten trendline ini dan di atas area support resisten sebelumnya dan harusnya menjadi support di sini. Tapi ternyata kemarin opennya malah dia closingnya di bawah area support itu lagi. Oke. Jadi kita untuk saham Hoki ini saya sangat kecewa karena saya nggak bisa trading lagi di dia. Jadi saya akan tunggu dia bergerak kembali breakout ke atas area ini. Dia kalau dilihat dari ininya dia sudah breakout dari area resistance trendline ini. Jadi resistance trendline ini berubah menjadi support trendline ya. Jadi kita tinggal tunggu dia bergerak ke atas ini, breakout dari area resistance ini ya. Oke, itu Hoki. Oke, mungkin itu aja. Mungkin tadi udah berapa ya? Udah 1, 2, 3, 4, udah ada 10 saham. Oke, selanjutnya di video selanjutnya ya. Oke, sekian aja dari saya untuk video ini. Ini adalah saham-saham baru yang saya masukkan ke dalam watchlist saya. Oke, tentunya nanti itu bisa dibantu dengan ini ya, dengan mencari melihat risk rewardnya ketika kalau kalian mau masuk ke saham-saham ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.